Baik, Ibu ulangi tadi. Tanpa pertobatan, seseorang tidak mungkin diselamatkan. Itu pasti ya, pasti. 2 Korintus 7 ayat 11. Jadi pertobatan adalah persyaratan mutlak mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Ini terdapat dalam Kisah 2, 37, 38. Jadi jelas. Nah, dalam Alkitab pertobatan berarti berukiran. Alkitab memberikan penjelasan bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah tindakan. Lukas 3, 8-14. Dan juga dalam Kisah 3 ayat 19 serta dengan Kisah 26 ayat 20 menyatakan, berpesan kepada kita, tetapi mula-mula aku berkata, yang memberitahukan kepada kita harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Jadi harus menghasilkan buah seturut dengan kehidupan seperti dalam kebenaran. Maka dengan ini didefinisikan pertobatan sepenuhnya menurut Alkitab adalah perubahan yang menghasilkan buah pertobatan dari tingkah lakunya yang benar. Ya, itulah penjelasan dari Alkitab tentang pertobatan yang sejati. Hubungan dengan keselamatan, Kisah Para Rasul 2, 38, Kisah 3, 19, Kisah 11, 18, dan seterusnya. Ini penekanannya tentang pertobatan dalam kaitannya dengan keselamatan, dalam mengubah pikiran kita atau Anda dalam hubungannya dengan Kristus atau dengan Yesus Kristus. Maka hal ini dalam khotbahnya Petrus, ya, di mana ada pertobatan yang dilakukan oleh Petrus tersebut, dia ya mengakhiri panggilan untuk bertobat. Mulai dengan Yudas. Ya, Yudas memang terpanggil untuk bertobat, tetapi akhir dari cerita kehidupannya dia mengambil sikap, ya, meresponi pertobatan itu, ya, dengan bunuh diri. Ya, Petrus memang pernah melakukan kesalahan, yaitu dosa yang mana kita tahu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu peristiwanya ketika Yesus, ya, diperhadapkan dalam sidang untuk diadili dan disalibkan. Namun Petrus mengambil sikap untuk kembali kepada panggilannya Tuhan, dan dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Yang terpenting untuk kita pahami, pertobatan bukan hasil karya kita, ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat, ya, bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Jadi bukan karena kehebatan kita bisa kita bertobat, tapi karena anugerah Tuhan diberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari dan berbalik kepada jalannya. Ini boleh baca Yohanes 6 ayat 44. Dalam Kisah 5, 31 dan 11, 18
mengidentifikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang memungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Jadi anugerahnya ya, bukan karena kehebatan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah tidak menganugerahkan pertobatan itu bagi tiap-tiap kita. Jadi segala yang bersangkutan dengan keselamatan termasuk pertobatan dan iman adalah hasil dari Allah yang menarik kita. Ya, jadi mari kita buka pemahaman kita. Kita bisa bertobat, kita bisa beriman bukan karena kehebatan kita, tapi Allah sendiri yang menarik, ya, memanggil kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu panjang sabar menuntun kita kepada pertobatan, ya. Jadi jangan punya pemahaman hidup masih panjang, ikuti aja kehidupan kedagingan. Tidak, Tuhan panjang sabar menanti kita kapan bertobatnya. Dan Anda boleh baca 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian pula kebaikannya, ya. Karena Tuhan baik, ya jangan disia-siakan kebaikan Tuhan itu. Roma 2 ayat 4. Jadi segala yang bersangkutan itu semua karena, ya, baik itu keselamatan, pertobatan, itu karena anugerah Tuhan. Dan perlu sekali ditekankan tadi mengenai pertobatan Petrus, ya, dengan Yudas. Kita tahu memang Petrus begitu luar biasa dia sebagai murid, ya. Pada malam terakhir perjamuan sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk diadili dan disalibkan, begitu imannya Petrus begitu meluap-luap, tetapi Tuhan menegur Petrus. Dia berkata, sebelum ayam berkokok sudah 3 kali engkau menyangkali aku. Ya, memang Petrus melakukan kesalahan, tetapi dia mengambil posisi, ya, untuk kembali kepada panggilannya Allah untuk menjadi hambanya. Berbeda dengan Yudas, kita tahu dia pengkhianat, namanya pengkhianat, ya, begitu kejamnya. Tuhan Yesus dijual seharga 30 keping perak, ya, itu mata duita. Dia adalah bendahara. Dia memang menyesali pertobatan, ya, bahkan dia mengerti atas perbuatannya, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ini sudah sampaikan tadi, dan ini nggak perlu kita tiru. Yang perlu kita tiru adalah kehidupan Petrus, ya. Nah, ada 12 cara bertobat yang benar. Yang pertama, akui dosa yang sudah diperbuat. Jujur aja, kita ngakui aja, maka semua akan mudah diselesaikan. Awal dari pemulihan adalah mengakui. Jadi jangan egois, akui aja kesalahannya. Yang kedua adalah singkirkan rasa marah, jangan pendam amarah, jangan pendam akan kesalahan orang lain. Berikan pengampunan supaya kita dalam sejahtera. Yang ketiga, tinggalkan cara hidup yang lama. Itu yang cara pertobatan yang benar. Yang keempat, ubah perilakumu. Yang sudah bertobat, ya udah ubah perilakunya, jangan lagi sama dengan hidup yang lama. Nomor 5, perbaiki masalah yang ditimbulkan. Jadi Anda sendiri yang menimbulkan masalah, ya perbaiki. Caranya bagaimana? Bereskan. Jangan tahan-tahan egomu. Ya bereskan aja, pasti akan bahagia. Yang keenam, ambil hikmah dari persoalan, dari dosa yang berbuat. Jadi mungkin fenomena Allah menegur kita, mari ambil hikmahnya. Tuhan sanggup melakukan perkara bagi kita untuk mengubah pikiran kita lewat fenomena alam. Mari diambil hikmahnya, jangan salahkan orang lain. Nomor 7, hidup pada jalan menyenangkan hati Tuhan. Ya, dengan hal ini, ya, menyenangkan hati Tuhan, ya,